Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erwin Saputra Nasution dari kelas IKOR B 2020 NIM 6201210011. Baiklah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah kesehatan olahraga. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu doping dan penyalahgunaan obat. Yang pertama yaitu apa itu doping? Doping adalah zat ilegal yang dipakai atlet untuk mendukung performa dalam olahraga, khususnya ketika menghadapi pertandingan. Zat yang sering digunakan untuk doping adalah agen androgenik. Zat ini membuat atlet dapat bekerja dan berlatih lebih keras, pulih lebih cepat, serta membangun otot dengan lebih cepat. Doping berasal dari kata dope yang dikenal pada tahun 1889 dalam balap kuda di Inggris. Saat itu, doping belum menjadi suatu hal yang ilegal. Sejak abad ke-19, penggunaan doping menjadi populer dalam olahraga, misalnya jenis-jenis kafein, gula yang dilarutkan ke dalam eter, minuman beralkohol, nitroglycerin, heroin, dan kokain. Selain merupakan tindakan kecurangan pada ajang olahraga kompetitif, ada dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari penggunaan zat-zat tersebut sehingga dilarang keras untuk digunakan oleh para atlet. Ada beberapa jenis doping. Yang pertama yaitu stimulan. Stimulan termasuk doping yang dapat meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan dalam mengatasi kelelahan dengan meningkatkan detak jantung dan aliran darah. Yang kedua yaitu steroid anabolik. Pada doping ini merupakan doping yang dapat membantu atlet untuk berlatih lebih keras, meningkatkan massa otot dan kekuatan, serta bisa memuluskan tubuh dengan lebih cepat. Yang ketiga yaitu diuretik. Atlet biasanya menggunakan untuk menghilangkan kadar air dari tubuh dan menurunkan berat badan secara cepat, yang dapat membantu merekam dan memenuhi kategori berat badan pada olahraga tertentu seperti gulat. Yang keempat yaitu analgesik, narkotik, dan kanabinoid. Digunakan untuk menutupi rasa sakit yang disebabkan oleh cedera atau kelelahan sehingga memungkinkan atlet untuk tetap berolahraga meskipun tubuh mereka sedang mengalami kerusakan. Ada beberapa dampak penggunaan doping, yaitu dikutip dari American Medical Society for Sport Medicine, efek samping atau bahaya penggunaan doping adalah yang pertama yaitu pada kardiovaskular, yaitu irama jantung tidak teratur, tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan kematian mendadak. Yang kedua yaitu pada sistem saraf pusat, yaitu insomnia, kecemasan, depresi, perilaku agresif, bunuh diri, sakit kepala, kecanduan, psikosis, tremor, pusing, dan stroke. Yang ketiga yaitu pada pernapasan adalah mimisan dan sinusitis. Kemudian pada hormonal yaitu infertilitas, ginekomastia atau payudara membesar, penurunan waktu ukuran testis, gairah seks rendah, dan kanker. Kemudian apa itu penyalahgunaan obat? Penyalahgunaan obat dapat terjadi ketika seseorang tidak dapat mengontrol penggunaan obat yang telah diresepkan atau menggunakan zat lain baik yang legal maupun tidak, sehingga mengganggu kemampuan dan fungsi tubuh. Penyalahgunaan obat dapat menimbulkan kecanduan, yakni ketika obat tersebut mempengaruhi otak dan perilaku seseorang sehingga tidak lagi memperdulikan seberapa besar bahaya yang dapat ditimbulkan.
Selain itu, penyalahgunaan obat dapat menyebabkan timbulnya masalah lain di masyarakat, seperti tindakan kekerasan, mengemudi dalam keadaan mabuk, stres, ataupun pelecehan anak. Kecanduan obat tidak hanya berkaitan dengan heroin, kokain, ataupun obat-obatan terlarang lainnya, tetapi dapat meliputi kecanduan alkohol, nikotin, obat penghilang rasa sakit, dan zat hukum lainnya. Kecanduan obat dapat terjadi pada pria maupun wanita. Kemudian perbedaan antara penyalahgunaan obat dan kecanduan obat. Perbedaan antara keduanya yaitu pada penyalahgunaan obat terjadi ketika Anda menggunakan zat legal maupun tidak dengan cara yang tidak seharusnya dilakukan. Biasanya Anda mengkonsumsi lebih dari dosis biasa atau menggunakan resep orang lain. Hal ini dilakukan untuk merasa nyaman, mengurangi stres, ataupun menghindari kenyataan. Kemudian kecanduan obat terjadi ketika Anda tidak bisa berhenti walau hal itu membahayakan kesehatan Anda, bahkan menyebabkan masalah lain, seperti masalah keuangan, emosional, dan masalah lain terhadap diri Anda sendiri maupun orang lain. Dorongan untuk terus menggunakan narkoba dapat terjadi setiap saat, bahkan ketika Anda ingin berhenti sekalipun. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.